Halo, saya Tarisa. Selamat datang di podcast kami Jendela UFB yang akan membahas topik-topik menarik seputar karir dan industri. Saya sebagai host akan didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Saya Nova Jahra dan saya Alif Haldi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mampukah generasi Z menjadi profesional di bidang public relation. Nah, gimana nih menurut Alif? Nah, tentu saja ini kata Risa, karena ini adalah topik yang sangat menarik bagi saya gitu ya, dengan perkembangan teknologi dan juga dinamika sosial, di mana generasi Z dapat bersaing dan berkembang di dunia public relation gitu. Nah benar nih, kita juga tumbuh dengan teknologi dan media sosial. Bagaimana sih kita bisa menjadi image builder dan komunikator dalam dunia PR itu? Karena untuk menjadi seorang PR itu memiliki peran yang sangat penting loh dalam membangun citra positif perusahaan atau organisasi. Oke, berarti menurut Nova, seorang PR itu memiliki peran penting dalam membangun citra positif perusahaan ya? Nah iya, karena untuk menjadi seorang PR yang profesional itu dia yang bertugas untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan publik, baik internal maupun eksternal. Oke, kita mulai dengan menggali pemahaman dasar dulu nih. Siapa sih sebenarnya generasi Z itu? Menurut saya ya, Kak Tarisa, generasi Z ini adalah yang lahir antara tahun 96 sampai 2009 dan tumbuh di era digital dan teknologi yang semakin maju. Terus karakteristik khas Gen Z ini yaitu teknologi Gen Z atau teknologi digital Gen Z secara alami terbiasa dengan penggunaan internet, media sosial, dan juga perangkat pintar sejak usia dini gitu kata Risa. Dan kemampuan Gen Z juga dalam beradaptasi dengan teknologi baru sangat cepat menjadi salah satu ciri khas untuk Gen Z tersendiri. Dan kemampuan multitasking Gen Z juga sangat baik. Dan Gen Z juga lebih cenderung mandiri dan memiliki semangat dalam kewirausahaan. Banyak dari Gen Z ini sangat tertarik untuk menciptakan peluang sendiri, baik dalam karir ataupun bisnisnya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, public relation atau PR juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, aku pengen nanya dulu sama Kanova, apa itu public relation? Jadi sepengetahuan aku ya, public relation itu proses komunikasi bisnis yang bertujuan untuk menanamkan citra positif kepada masyarakat yang luas. Begitu. Oke, menurut Nova, apakah generasi Z tertarik untuk mengejar karir di bidang PR? Kemungkinan besar sih masih tertarik ya, karena profesi PR ini masih menjadi pilihan bagi generasi Z di bidang public relation yang membutuhkan generasi muda agar bisa mengikuti perkembangan dari zaman ke zamannya. Dan perusahaan juga membutuhkan generasi muda untuk menjadi PR sebagai image building yang membutuhkan kreativitas dan etos kerja yang baik. Maka dari itu, public relation sampai saat ini masih menjadi pilihan profesi bagi generasi Z. Nah, bener banget nih. Tapi untuk menjadi seorang PR, kita juga harus memiliki keterampilan kan? Kira-kira apa aja sih keterampilan yang diperlukan agar generasi Z bisa sukses sebagai PR profesional? Nah, menurut saya, kata Risa ya, generasi Z bisa sukses sebagai profesional di bidang PR dengan bisa menguasai berbagai keterampilan yang relevan. Dan keterampilan ini bisa terdiri dari yang pertama ada yang namanya keterampilan digital, yaitu menjadi seorang PR itu harus mampu memahami cara menggunakan perangkat lunak di kantornya masing-masing. Dan juga Gen Z ini harus memiliki keterampilan dalam berkolaborasi, karena ini sangat penting juga gitu dalam menangani masalah. Ketika kita sebuah perusahaan mendapati sebuah krisis, dan salah satu cara untuk menyelesaikannya itu adalah dalam melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi ini kemampuan kolaborasi ini untuk bekerja sama dalam tim dengan berbagai latar belakang seperti jenis kelamin, ras, atau usia. Terus ada juga keterampilan komunikasi. Jadi Gen Z ini harus mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk media dan pemangku kepentingan lainnya. Dan tentu juga
ada yang namanya keterampilan adaptasi. Gen Z ketika menjadi seorang PR harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren, teknologi, dan juga situasi. Karena pada hakikatnya ketika perusahaan sedang mendapatkan krisis, tentunya para perusahaan juga sedang mengalami situasi yang terombang-ambing gitu, kadang naik atau turun. Dan juga yang terakhir dari saya mungkin ada kreativitas. Jadi ketika seorang menjadi PR atau Gen Z menjadi PR, harus memiliki sifat yang kreatif karena kita harus menggabungkan sebuah ide-ide baru dengan pengetahuan yang ada untuk mencapai hasil yang baik begitu. Mungkin ada tambahan dari Kanova? Ya, ada tambahan juga nih, selain keterampilan yang tadi disebutin oleh Alif ya, masih ada keterampilan lain juga yang harus dimiliki oleh seorang PR yang profesional. Jadi yang pertama tuh ada keterampilan berpikir kreatif. Generasi Z itu perlu mengasah kemampuan berpikir kreatif untuk merancang kampanye PR yang inovatif dan menarik perhatian. Terus kemudian itu ada kemampuan komunikasi efektif. Selain keterampilan komunikasi dasar, generasi Z juga harus mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk media, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir nih ada kemampuan memahami data dan analistik. Generasi Z juga perlu menguasai dasar-dasar analisis data dan memahami bagaimana sih mengukur keberhasilan kampanye di dalam dunia PR itu. Nah, jadi itu teman-teman beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang PR profesional. Perlu diingatkan juga ya bahwa dunia kerja itu terus berkembang dan generasi Z harus siap menghadapi tantangan di era digital yang semakin canggih ini. Betul, jadi ini untuk teman-teman Gen Z ini ya, kalau misalnya kita mau menjadi PR, kita harus memiliki keterampilan-keterampilan yang mungkin tadi Kanova sebutkan gitu ya, juga seperti kolaborasi digital, komunikasi, adaptasi, ataupun tadi apa sih? Oh ya, berpikir kreatif dan juga memiliki komunikasi yang efektif gitu. Nah, selain keterampilan, pasti ada juga dong tantangan untuk menjadi seorang PR. Apa aja sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh generasi Z ketika memasuki dunia PR? Nah, mungkin dari saya pribadi ya, tantangan apa aja sih yang akan Gen Z rasakan? Dan mungkin anak-anak Gen Z ini memiliki keterampilan yang banyak. Tapi keterampilan juga bisa menjadi salah satu tantangan gitu, dan juga tantangan yang lainnya yaitu pengalaman. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z atau teman-teman Gen Z pada zaman sekarang itu umumnya baru memasuki dunia kerja, sehingga mereka mungkin belum memiliki banyak pengalaman praktis di bidang PR gitu. Karena PR ini sangat-sangat penting gitu. Soalnya anak-anak PR atau bidang PR yaitu orang-orang yang menyelesaikan masalah dalam krisis perusahaan. Terus anak-anak Gen Z ini memiliki tantangan dengan keterampilan komunikasi tradisional. Kenapa? Karena Gen Z ini lebih terbiasa dengan komunikasi digital. Contohnya dengan chatannya via WhatsApp atau Instagram gitu. Mereka lebih aktif di sosial media gitu. Sehingga mereka mungkin perlu mengembangkan keterampilan komunikasi tradisional seperti menulis dan berbicara di depan umum gitu. Nah, tapi selain itu juga sikap dan perilaku tuh menjadi tantangan tersendiri tahu untuk generasinya. Kenapa? Ya karena mereka tuh cenderung untuk multitasking gitu. Tapi kan kalau masalah multitasking ini hal yang bagus gitu. Ya karena itu juga hal ini tuh dapat menyebabkan kurangnya fokus dan konsentrasi pada satu tugas. Oh, jadi ini sangat mengganggu ya multitasking ini. Selain itu apa sih, Kanova? Iya, tapi selain itu juga anak Gen Z tuh ya selalu menginginkan untuk mendapatkan hasil yang lebih instan. Betul. Contohnya kayak ChatGPT nih. Anak-anak Gen Z ini lebih aktif menggunakan ChatGPT. Benar. Iya, karena kalau misalkan kita pakai ChatGPT tuh mau kita nanyain apapun jawabannya pasti ada. Betul. Makanya mereka tuh seneng banget pakai ChatGPT ini nih. Sebenarnya ChatGPT membantu, tapi kalau misalnya dengan tujuan mendapatkan hal yang instan, ya sangat kurang sih menurut saya. Tapi ada nggak sih tips buat menghadapi tantangan dari yang tadi diomongin itu? Nah,
untuk tips Gen Z agar mendapatkan untuk mengatasi kelemahan tersebut atau tantangan tersebut, mungkin yang pertama sahabat-sahabat Gen Z ini harus mendapatkan pengalaman kerja yang lebih gitu, dengan cara mencari magang atau pekerjaan entry level di bidang PR. Terus juga mereka harus mengikuti pelatihan karena tadi kan keterampilan komunikasinya kurang, mereka itu harus ikut mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan menulis, berbicara depan umum, dan komunikasi interpersonal. Terus selain itu juga penting untuk diingatkan bahwa tidak semua Gen Z memiliki kelemahan yang sama. Ada banyak Gen Z yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi profesional PR yang sukses. Dengan kerja keras dan dedikasi, Gen Z dapat mengatasi kelemahan mereka mencapai kesuksesan di bidang PR. Gitu tips dari saya. Nah, jadi itu sedikit informasi mengenai profesi public relation dan apakah generasi Z masih tertarik untuk mengejar karir di bidang ini. Terima kasih kepada Nova dan Alif yang sudah mau berbagi pandangan. Dan untuk generasi Z, mari kita menjadi PR yang berkontribusi positif. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.